Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali. Siap buat ngobrolin dunia investasi dan gimana caranya ini semua ngaruh ke masa depan keuangan Anda? Hari ini kita bakal kupas tuntas soal jenis-jenis investor dan yang paling penting, apa artinya itu buat dana pensiun kita nanti? Yap, bener banget. Kalau Anda pernah sisihin uang buat tujuan di masa depan, entah itu buat DP rumah, biaya sekolah anak, atau buat nikmatin masa tua, pada dasarnya Anda itu ya seorang investor. Anda lagi nanam benih keuangan sekarang dengan harapan benih itu bisa tumbuh jadi pohon yang rindang nanti. Walaupun tujuannya mirip-mirip, yaitu pengen untung, tapi cara buat sampai ke sana itu bisa beda-beda banget. Skalanya, strateginya, dan yang paling krusial, siapa yang nanggung risikonya? Semua faktor ini bikin dunia investasi itu jadi beragam banget. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi di dunia investasi ini, kasarnya itu pemainnya bisa kita bagi jadi dua kubu besar. Investor individu, ya kayak kita-kita ini, dan investor institusi. Nah, ini nih para pemain raksasa yang lola duit dalam jumlah yang wow, masif banget. Nah, bisa dilihat di sini kan, bedanya tuh jauh banget. Kita, sebagai investor individu, biasanya didorong sama tujuan-tujuan pribadi, mimpi kita, keluarga kita. Sebaliknya, investor institusi ini adalah pemain kelas berat. Mereka ngelola dana triliunan buat ngejar target organisasi mereka. Perbedaan skala dan tujuan inilah yang nentuin strategi investasi mereka. Kalau kita ngomongin investor individu, tujuannya tuh macem-macem banget, personal banget lah pokoknya. Ada yang ngejar pertumbuhan modal buat target jangka pendek, misalnya buat beli rumah. Tapi ada juga yang lebih fokus cari aset yang bisa ngasih pemasukan rutin, terutama buat yang udah deket atau udah masuk masa pensiun. Semuanya tergantung kita lagi ada di fase kehidupan yang mana. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat para pemain kakap ini. Institusi-institusi inilah yang sering kali jadi motor penggerak pasar. Mereka ngelola dana yang jumlahnya luar biasa besar, dan seringnya dana pensiun kita pun salah satunya dikelola sama mereka. Kalau bank itu, yang paling penting buat mereka adalah stabilitas. Jadi mereka ngambil simpanan kita, terus sebagian diinvestasikan buat cari untung. Tapi mereka harus selalu siap sedia kalau nasabah mau tarik uang. Makanya investasi mereka harus liquid, gampang banget dicairin jadi uang tunai tanpa rugi banyak. Itu kenapa mereka lebih suka aset-aset yang aman dan jangka waktunya pendek. Nah, kalau perusahaan asuransi, mereka kan ngumpulin premi dari kita semua ya kan? Uang ini kemudian mereka puterin lagi, diinvestasikan. Tujuannya apa? Biar pas ada yang ngeklaim, entah itu klaim kesehatan, jiwa, atau mobil, uangnya selalu ada. Karena mereka harus bisa perkirain kapan dan berapa besar klaim yang bakal datang, investasi mereka juga cenderung hati-hati. Coba bayangin, dana abadi dari universitas besar atau yayasan sosial. Tujuan mereka ini unik banget. Mereka harus jaga nilai pokok dananya biar nggak kemakan inflasi selamanya, sambil terus menghasilkan pendapatan buat ngebiayain misi mereka, misalnya buat beasiswa atau penelitian. Ini bikin horizon investasi mereka jadi panjang banget. Oke, setelah kita ngintip dunia para raksasa tadi, yuk kita balik lagi ke sesuatu yang dekat banget sama kita, program pensiun. Nah, disinilah dunia investor individu dan institusi sering banget ketemu. Jadi ada dua model utama nih program pensiun. Dan bedanya itu fundamental banget. Ini bukan cuma soal berapa banyak yang Anda tabung, tapi soal siapa yang nanggung beban kalau investasinya nggak sesuai harapan. Ini poin yang penting banget buat dipahami. Gampangnya gini, di program iuran pasti atau DC, setoran bulanan Anda itu jelas, tapi hasil akhirnya itu tanda tanya besar. Seberapa besar dana pensiun Anda nanti sangat bergantung sama performa investasi. Artinya apa? Semua risikonya dan tentu saja potensi keuntungannya ada di pundak Anda sebagai karyawan. Nah, ini kebalikannya. Kalau di program manfaat pasti atau DB, perusahaannya yang ngasih janji. Mereka jamin bakal ngasih Anda sejumlah uang pensiun tiap bulan, yang biasanya dihitung pakai formula tertentu. Karena manfaatnya udah pasti, ya perusahaannya lah yang wajib mastiin investasinya cukup buat nepatin janji itu. Risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan. Titik. Slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin baris risiko investasi. Disitulah letak perbedaan utamanya. Di program DC, Anda itu pilotnya. Anda yang pegang kendali, tapi Anda juga yang nanggung kalau ada turbulensi. Kalau di program DB, Anda tinggal duduk manis jadi penumpang, perusahaannya yang jadi pilot, dan tanggung jawab ngantarin Anda sampai tujuan. Tahu di mana letak risiko ini penting banget buat perencanaan keuangan Anda. Selesai nih untuk pembahasan kali ini. Semoga obrolan kita tadi bisa ngasih gambaran yang lebih jelas ya soal dunia investasi dan gimana dampaknya buat masa depan Anda.
Nah, sekarang kami mau dengar dari Anda. Topik keuangan apa lagi sih yang bikin Anda penasaran? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.